Ada shalom, selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan depan belakang, katakan kepada mereka kamu juga. Amin. Kita sudah sama-sama belajar 4 hal yang membuat gereja dan hidup saudara, hidup saya, bait Allah menjadi lebih kuat. 4 hal. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, bertekun dalam persekutuan. Yang ketiga, selalu berkumpul memecah-mecahkan roti. Yang keempat adalah berdoa. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas yang pertama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kenapa saudara harus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul? Ingat, saudara hidup dalam dunia yang sudah jatuh. Semakin lama semakin gelap dan sedang menuju kepada kebinasaan. Saudara tidak bisa hidup dalam dunia semacam ini dengan cara-cara dunia. Nggak bisa. Saudara butuh hikmat Allah. Bukan hanya butuh hikmat Allah, tapi kamu butuh hikmat Allah yang disertai kekuatan Allah. Di mana saudara bisa menemukan hikmat Allah yang disertai kekuatan Allah? Dalam pengajaran rasul-rasul. Apa itu pengajaran rasul-rasul? Injil Kristus. Injil Kristus. Berita tentang Yesus yang disalibkan. Nah, buat orang dunia, terutama orang Yahudi, Injil Kristus, berita tentang Yesus yang disalibkan adalah batu sandungan. Buat orang Yunani, kata Alkitab, yang mencari hikmat, Injil Kristus, berita tentang Yesus yang disalibkan adalah kebodohan. Tapi buat kita yang dipanggil, kita yang percaya sama Yesus, Injil Kristus, berita tentang Yesus yang disalibkan adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Dengan kata lain, Injil Kristus, berita tentang Yesus yang disalibkan adalah hikmat Allah yang disertai kekuatan Allah. Itu sebabnya kamu perlu bertekun dalam dunia yang semakin gelap ini, yang akan menuju kepada kebinasaan, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Waktu kamu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, Injil Kristus, berita tentang Yesus yang disalibkan, hikmat Allah yang disertai kekuatan Allah akan dinyatakan dalam hidup. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dalam Injil Kristus, terus dengar berita tentang Yesus yang disalibkan. Sekarang kita masuk bagian yang kedua, bertekun dalam persekutuan. Apa musuh yang kedua? Kuda hitam. Jadi ingat baik-baik, waktu manusia jatuh dalam dosa, semua dunia ini, dunia yang sudah jatuh. Ada di bawah kuasa si jahat. Dan iblis memateraikan, termasuk saudara, termasuk saya, semua yang ada dalam dunia ini dimateraikan. Dengan materai si jahat. Apa itu materai? Tanda kepemilikan, ownership atau tanda kekuasaan. Jadi dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Dan dia melepaskan roh-roh jahat. Kalau dalam kitab Wahyu sudah bisa melihat, dia melepaskan materai, ada 6 materai. Roh-roh jahat. Tapi saudara dan saya tidak perlu takut. Saya punya kabar baik. Saudara dan saya sudah dibebaskan dari materai si jahat. Kamu sudah dibebaskan dari kuasa si jahat. Dari tanda kepemilikan si jahat. Siapa yang bisa membebaskan saudara? Tidak lain, tidak bukan adalah anak domba Allah. Amin. Yesus Kristus. Waktu belum ada yang bisa melepaskan materai, tua-tua Israel menangis. Tapi ada suara yang berkata, jangan menangis. Anak domba Allah, singa dari Yehuda, telah berhasil melepaskan materainya. Amin. Tapi sebelumnya dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Musuh yang kedua adalah kuda hitam. Waktu materai itu dibuka, ada kuda hitam. Alkitab berkata, dari tengah-tengah makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Secupak gandum sedinar. Ingat, dalam Alkitab, 1 dinar adalah upah 1 orang 1 hari bekerja. 1 orang bekerja 1 hari, upahnya 1 dinar, dan hanya bisa membeli secupak gandum. Betapa mahal gandum. Artinya apa? Akan terjadi kesulitan dalam bidang ekonomi. Terjadi kesulitan. Bagaimana caranya saudara mengatasi semuanya ini? Konteksnya dalam persekutuan. Saudara siap diberkati? 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Di sini Yohanes berdoa untuk saudaranya yang bernama Gaius. Saudaraku
Gaius yang kekasih, aku berdoa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Terjemahan dalam Alkitab versi New King James, Beloved, I pray that you may prosper in all things. Prosper in all things. Seberapa banyak di antara saudara yang mau prosper in all things? Saudara nggak anti prosperity kan? Ada yang anti prosperity di sini? Prosper in all things. Prosper, prosperity bukan hanya berbicara tentang keuangan saudara. In all things. Keberhasilan yang baik, kemakmuran yang baik. Tuhan mau saudara memiliki kemakmuran, keberhasilan yang baik. In all things. Keluargamu baik-baik, kesehatanmu baik-baik, studi anak-anakmu baik-baik. Relationship saudara baik-baik, prosper in all things. And be in health. Amin. Jadi hari ini saya mau berbicara tentang prosperity. Selanjutnya saya mau berbicara tentang health. Karena pelajaran berikutnya yang ketiga adalah selalu berkumpul memecah-mecahkan roti. Jadi hari ini saya mau berbicara tentang prosperity. Kemakmuran dan keberhasilan yang baik. Saya tahu banyak gereja, banyak orang Kristen yang menyalahgunakan kata prosperity. Banyak gereja orang Kristen yang menyalahgunakan kata kemakmuran, keberhasilan yang baik. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang menentang pengajaran tentang kemakmuran dan keberhasilan yang baik. Banyak orang Kristen yang anti prosperity. Ada di sini yang anti prosperity? Nggak ada, puji Tuhan. Itu sebabnya banyak gereja yang tidak berani menyentuh area ini. Waktu gereja mulai berbicara area ini, maka gereja langsung diintimidasi. Wah ini gereja nih, pendetanya nih ngomong berkat-berkat, duit-duit, Injil kemakmuran. Nanti dulu. Dalam Alkitab saudara, tidak ada Injil kemakmuran. Kamu boleh cari dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau ketemu kasih tahu saya. Injil dalam Alkitab, cuman ada 3 sebutan. Yang pertama, Injil kasih karunia Allah. Yang kedua, Injil damai sejahtera Allah. Yang ketiga, Injil Kristus. Nggak ada Injil kemakmuran. Kemakmuran bukan Injil. Kemakmuran bukan Injil. Tapi kalau Injil tidak memberikan dampak sama saudara. Apa itu Injil? Kabar baik. Kabar baik tentang siapa? Tentang Yesus, tentang pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Kalau kabar baik tentang pekerjaan yang sudah dia selesaikan tidak memberikan dampak sama saudara, maka Injil adalah kebohongan. Amin. Jadi kabar baik selalu memberikan dampak sama saudara. In all things. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak saudara untuk sama-sama belajar bagaimana caranya kamu tetap diberkati dalam situasi ekonomi yang sulit, tapi bukan menurut caranya dunia atau cara manusia, tapi menurut caranya Allah. Amin. Apa itu caranya Allah? Masa lupa? Apa caranya Allah? Menabur. Memberi. Aminnya makin pelan. Amin. Karena caranya Allah adalah menabur. Memberi. Ingat pelajaran tentang Ishak. Ishak menghadapi situasi kelaparan. Dan ini bukan kelaparan yang pertama kali terjadi pada zaman Abraham, kata Alkitab. Waktu terjadi kelaparan, apa yang Allah katakan sama Ishak? Jangan pergi ke Mesir. Mesir berbicara tentang dunia. Artinya apa? Jangan pakai cara-cara dunia. Tinggallah kamu di negeri ini. Amin. Dia tinggal di negeri itu, apa yang Ishak lakukan? Dia menabur. Dan dalam tahun itu juga, dia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ini cara-caranya Tuhan. Amin. Menabur. Bagaimana caranya kita tetap diberkati dalam situasi sulit? Dengan cara-caranya Tuhan, bukan dengan cara manusia. Caranya Tuhan adalah menabur. Memberi. Itu cara-caranya Tuhan. Konteksnya, menabur dalam persekutuan. Gereja lokal. Kamu bisa memberikan persepuluhan dalam gereja lokal. Kamu bisa memberikan persembahan. Kamu bisa memberkati pekerjaan Tuhan melalui gereja lokal. Kamu bisa membantu orang-orang yang membutuhkan dalam gereja lokal. Dan Tuhan akan memberikan penuaian yang berlimpah dalam hidup.
Amin. Sudah siap diberkati? Kita lihat firman Tuhan. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Perhatikan baik-baik. Peristiwa yang diceritakan di sini, Abraham memberikan 1/10 dari semuanya kepada siapa? Melkisedek, Raja Salem, yang membawa roti dan anggur, imam Allah yang maha tinggi. Peristiwa ini diceritakan 400 tahun sebelum hukum Taurat diberikan. Kenapa saya harus katakan ini? Karena sekarang banyak orang Kristen yang berkata bahwa persepuluhan ada di bawah hukum Taurat. Persepuluhan ada di bawah peraturan imamat Lewi. Banyak orang Kristen yang mengatakan demikian hari ini. Perhatikan baik-baik. Prinsip persepuluhan pertama kali muncul di bawah peraturan Melkisedek. Jadi kalau orang Kristen yang berkata, oh persepuluhan ada di bawah hukum Taurat, persepuluhan diatur oleh imamat Lewi, dan sekarang hukum Taurat dibatalkan, artinya persepuluhan dibatalkan. Mereka harus baca cerita ini. Prinsip persepuluhan pertama kali muncul di bawah peraturan Melkisedek. Question, siapakah Melkisedek? Ibrani pasal 5 ayat 8 sampai 12. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat yang ke-8, perhatikan baik-baik. Siapakah Melkisedek? Dan sekalipun ia adalah, siapa ia di sini? Yesus. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya melalui kematiannya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Allah begitu mengasihi, saudara begitu mengasihi saya. Dia berikan anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dan anaknya taat. Bahkan taat sampai mati. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Taat sampai mati. Kemudian dia bangkit. Dengan tubuh kemuliaan, mencapai kesempurnaannya. Amin. Dan waktu dia bangkit, telah mencapai kesempurnaannya. Dia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Buat semua orang yang taat kepadanya. Taat yang tertinggi adalah ketaatan iman. Artinya dia menjadi pokok keselamatan yang abadi buat semua orang yang percaya kepadanya. Dia diserahkan karena pelanggaran kita. Dia dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Dia mempersembahkan tubuhnya satu kali untuk selamanya. Itu sebabnya keselamatanmu adalah abadi. Yang percaya boleh bilang amin. Setelah itu, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapanya, menjadi imam besar selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi siapakah Melkisedek di sini? Siapakah Melkisedek, Raja Salem, Raja Damai, yang membawa roti dan anggur, memberikan tubuh dan darahnya, menjadi imam besar bagimu selama-lamanya? Yesus. Amin. Ayat berikutnya. Dan tentang hal itu, tentang Melkisedek. Tentang Melkisedek, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Tentang hal itu. Tentang siapa? Tentang
Melkisedek. Jadi semua pengajaran tentang Melkisedek termasuk persepuluhan di dalamnya. Karena persepuluhan ada di bawah peraturan Melkisedek. Semua pengajaran tentang Melkisedek termasuk persepuluhan adalah makanan keras. Makanan keras. Jadi, kalau ada orang Kristen yang tidak mengerti persepuluhan dan belum memberikan persepuluhan, jangan pernah dihakimi. Kenapa ada yang bilang amin? Amin. Jangan pernah dihakimi. Kenapa? Karena mereka belum bisa makanan keras. Mereka masih memerlukan susu. Jadi sabar. Saudara tidak memukul anak bayi saudara kalau mereka belum bisa makanan keras, bukan? Biarin aja, sabar aja. Mereka akan bertumbuh kok. Satu saat mereka bisa makan makanan keras. Kalau saya berbicara persepuluhan, enggak semua orang Kristen bisa menerima pewahyuannya. Enggak semua. Itu sebabnya setiap kali saya khotbah tentang persepuluhan, tadi saya lupa disclaimer, khotbah ini bukan untuk semua orang. Hanya untuk orang yang mau belajar tentang cara-caranya Allah. Kalau saya khotbah persepuluhan, enggak semua orang Kristen terima pewahyuannya. Kenapa? Paulus juga mengerti. Karena ini sukar untuk dijelaskan. Sukar sekali. Dan kamu lamban untuk mendengar. Itu sebabnya saya selalu berkata mengenai persepuluhan. Kalau kamu punya pewahyuan, silakan kasih. Kalau kamu nggak punya pewahyuan, tidak usah kasih. Lihat bibir saya, tidak usah kasih. Nggak usah kasih. Jadi perhatikan baik-baik. Prinsip persepuluhan pertama kali muncul di bawah peraturan Melkisedek. Orang memberi persepuluhan karena pewahyuan. Karena pewahyuan. Karena dia memberi dengan pewahyuan. Karena pewahyuan itu sebabnya dia memberi dengan sukacita. Dia memberi dengan kerelaan. Karena pewahyuan. 400 tahun kemudian. Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Apa yang terjadi? Waktu Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel memasukkan persepuluhan ke dalam hukum Taurat. Bukan Tuhan yang masukin. Orang Israel yang masukin persepuluhan ke dalam hukum Taurat. Sejak saat itu, persepuluhan diatur oleh imamat Lewi. Ada hukumnya. Diatur ada hukumnya. Dan sejak saat itu orang memberikan persepuluhan bukan lagi dengan pewahyuan, tapi memberikan persepuluhan sebagai kewajiban. Dan dengan ketakutan. Bukan dengan kerelaan. Bukan dengan sukacita, tapi dengan ketakutan. Ada hukumnya, ada kutuknya. Kalau kamu nggak kasih, kamu kena kutuk. Ada belang pelahap. Tapi saya punya kabar baik buat saudara. Kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kamu hidup di bawah kasih karunia. Amin. Jadi kalau kamu gak kasih persepuluhan, tenang. Gak ada kutuk datang sama kamu. Saudara gak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kamu hidup di bawah kasih karunia. Kamu gak lagi hidup di bawah peraturan imamat Lewi. Kamu hidup di bawah peraturan Melkisedek. Raja Salem. Raja damai. Yang memberikan roti dan anggur, tubuh dan darahnya. Yang menjadi imam besar bagimu selama-lamanya. Di sebelah kanan Bapa. Hari ini saudara memberikan persepuluhan. Karena kamu memiliki pewahyuan. Amin. Kalau saudara cari di internet, saudara akan menemukan beberapa orang yang menurut saya sebagai pemberi persepuluhan yang baik. Mungkin di antara kita banyak pakai produknya. Namanya adalah William Colgate. Saudara pakai odol merek Colgate? William Colgate, umur 19 tahun. Dia pindah dari Inggris ke Amerika. 18-19, dia mendirikan pabrik sabun. Waktu pertama kali dia dirikan, pabrik sabunnya tutup. Bangkrut. Gagal. Tapi dia ketemu seorang Kristen, dia juga orang Kristen. Kemudian orang Kristen ini berkata kepada Colgate, kalau kamu mau buat produk, kamu harus buat produk dengan menggunakan bahan-bahan yang terbaik.
Supaya produk kamu punya nilai tambah, nilai lebih dibanding produk yang lain. Ada added value-nya. Kemudian yang kedua, nasihat orang ini. Yang kedua, hormati Tuhan dengan bisnismu. Nah, dia bergumul, gimana caranya saya menghormati Tuhan dengan bisnis saya? Dia bergumul. Nah, satu hari dia ikut Bible study. Di dalam Bible study dibahas cerita tentang Yakub. Kita sudah membahas cerita tentang Yakub sebelum-sebelumnya. Bagaimana dia meninggalkan rumah orang tuanya. Karena dia takut dibunuh oleh siapa? Esau. Kemudian dia pergi, dia tidak bawa apa-apa. Hanya tongkat di tangannya. Tapi beberapa tahun kemudian dia kembali ke rumah bapaknya. Dia menjadi orang yang diberkati Tuhan. Intinya adalah dia tinggalin rumah bapaknya, hanya membawa sebuah batang tongkat. Dalam perjalanan dia bermalam di situ. Satu tempat, waktu dia bermalam, dia bermimpi. Dan Tuhan menampakkan diri kepada Yakub dalam mimpinya. Waktu Yakub bangun, Yakub berkata, Tuhan ada di tempat ini. Sungguh alangkah dahsyatnya tempat ini. Kemudian dia mendirikan tugu dari batu. Dan kemudian dia bernasar. Apa nasarnya? Kejadian pasal 28. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yakub bernasar begini. Jika Allah menyertai aku dan melindungi aku di jalan yang aku tempuh, memberikan aku roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, sampai aku kembali ke rumah orang tuaku, engkau akan menjadi apa? Allahku. Dan dari segala sesuatu, dari semua yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Abraham juga demikian, mempersembahkan 1/10 dari semuanya. Sama. Jadi saya percaya sedikit banyaknya Abraham mengajarkan tentang persepuluhan kepada Yakub. Betul? Luar biasa. Dari semua yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Tapi kalau saya baca terus, saya teliti terus, saya renungin terus. Sesungguhnya Yakub itu nggak kasih apa-apa. Ingat baik-baik, waktu dia pergi dari rumah orang tuanya, dia bawa apa? Hanya tongkat. Nggak punya apa-apa. Zero. Tapi dia bilang gini sama Tuhan. Jika engkau menyertai aku dan melindungi aku di jalan yang aku tempuh, memberikan aku roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, sampai aku lagi kembali ke rumah orang tuaku, maka engkau menjadi Allahku, dan dari semua yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Sesungguhnya dia tidak memberikan apa-apa. Dia nggak punya apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan terlebih dahulu kepada Yakub. Dan Yakub memberikan apa yang Tuhan berikan sama dia. Dia tidak memberikan, dia mengembalikan. Hanya sebagian. Itu sebabnya kita mengenal dalam persepuluhan bukan memberi, tapi mengembalikan sebagian. Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Yakub memberikan, apapun yang kau berikan, aku memberikan 1/10. Nah ini pewahyuan. Sebagian kita memberikan persepuluhan dari gaji. Sebagian kita memberikan persepuluhan dari setelah potong, sisanya. Pengusaha memberikan persepuluhan dari omset. Kotor. Ada lagi sebagian dari net, profit. Nah ini pewahyuan. Jadi persepuluhan itu berbicara pewahyuan. Apa artinya pewahyuan? Antara kamu dengan Tuhan. Amin. Antara saudara dengan Tuhan. Jadi setelah Colgate mendengar cerita ini, dia kembali mendirikan pabrik. Yang pertama pabrik deterjen, kemudian pabrik sabun cuci tangan, akhirnya dia bikin odol. Dan dia mulai memberikan persepuluhan dari pendapatan yang pertama. Dari semua yang kau berikan kepadaku, dia berkata sama seperti Yakub berkata kepada Allah, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Dia mulai memberikan 10%, 10%, 20%, 30%, 40%, terus naik. Dan sampai masa akhir hidupnya, dia hampir memberikan persepuluhan 50%. Persepuluhan prinsipnya 10%.
Saya hanya menceritakan apa yang Colgate lakukan dan dia diberkati. Siapa lagi? James L. Kraft. Keju Kraft. John Henry Heinz. Sos tomat. Heinz. Sambal. Kedua orang ini sama, memberikan persembahan persepuluhan 10% dari keuntungan, terus naik 20%, 30%, 40%, 50%. Bahkan mendekati ajalnya, mereka memberikan persembahan persepuluhan hampir 100% dari keuntungan. Betapa luar biasa. Oke, lupakan. Saya hanya menceritakan apa yang mereka lakukan dan mereka sangat diberkati. Yakub berkata begini, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Pertanyaan saya, di mana Yakub mengatakan ini? Di mana dia mengatakan ini? Dari semua yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Di tempat di mana dia mendirikan tugu dari batu, dan tempat itu dinamakan rumah Allah. Terjemahannya, Bethel. Ini bisa menjadi referensi buat saudara yang bertanya, kemana saya harus memberikan persepuluhan saya? Ke rumah Allah, Bethel. Konteksnya apa? Gereja lokal. Tempat di mana kamu diberkati bertumbuh secara firman. Jadi kalau ada di sini bukan jemaat Bethesda yang hanya mampir-mampir, jangan kasih persembahan persepuluhanmu ke gereja ini. Kasih persembahan persepuluhanmu ke gereja kamu. Support gereja lokalmu. Tapi mungkin saudara berkata, oh, saya baca di perjanjian lama, persepuluhan bisa dikasih ke sini. No, dalam hal persepuluhan, kamu harus kembali kepada peraturan Melkisedek. Kembali ke sana. Ke Bethel, ke rumah Allah. Tempat di mana kamu diberkati, di mana kamu bertumbuh, di mana kamu tertanam di sana. Jadi kalau saudara nggak tertanam di sini, hanya sekali-sekali, jangan kasih persembahan persepuluhanmu ke gereja ini. Kasih ke gereja tempat di mana kamu tertanam. Gereja lokal. Support gereja lokalmu. Amin. Amin. Dan 14. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Jadi setelah Abraham kembali dari peperangan, kemudian Abraham disongsong oleh siapa? Melkisedek. Membawa apa? Roti dan anggur. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. 1/10 dari semuanya. Kata 1/10 di sini terjemahannya dalam bahasa Ibrani adalah asar. Yang artinya give a tithe. Take a tenth, part of, memberi 10%. Dan ternyata waktu Abraham kembali di peperangan, bukan hanya Melkisedek yang menyongsong Abraham. Tapi ada satu lagi yang menyongsong Abraham. Jadi bukan hanya Raja Salem. Bukan hanya Raja Damai, Raja Kebenaran yang menyongsong Abraham. Ada satu raja lagi yang menyongsong Abraham. Raja siapa? Raja Sodom. Raja Sodom menyongsong juga Abraham. Dan Raja Sodom ini berkata, kembalikan orang-orangku, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Saudara tahu apa jawabnya Abraham? Tapi Abraham berkata kepada Raja Sodom itu, aku bersumpah demi Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ayat berikutnya, aku tidak akan mengambil apapun darimu, sehelai benang pun tidak, tali kasut pun tidak, supaya kamu jangan dapat berkata bahwa kamu yang membuat aku jadi kaya. Kata kaya di sini, terjemahannya adalah asyar, to be rich, become wealthy. Apa terjemahan kata persepuluhan? Asar. Kaya, asyar. Kalau kita lihat 1/10 asar. Kaya, asyar. Jadi ada kata asyar di dalam kata asyar.
Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Rahasia untuk to be rich, become wealthy. Rahasianya ada di balik 1/10. Enggak buat semua orang. YMMA. Yang mau-mau aja. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan baik-baik, dia berkata sama Raja Sodom. Ya kan, setelah dia memberikan 1/10 dari semuanya, kabar siapa? Melkisedek. Dan Melkisedek memberkati Abraham. Dia tahu, dia akan diberkati. Dia akan menjadi kaya. Itu sebabnya waktu Raja Sodom berkata, ambil harta benda itu. Dia bilang, no. No. Demi Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apapun daripadamu. Sehelai benang pun tidak, tali kasut pun tidak. Supaya kamu jangan dapat berkata, kalau nanti saya kaya, kamu jangan dapat berkata bahwa kamu yang buat saya jadi kaya. Dia katakan ini setelah dia memberikan 10. Karena dia tahu dia akan diberkati. Dia tahu rahasianya. Amin. Dia tahu betul rahasianya. Ayat berikutnya. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Apa responnya Abraham? Aku tidak akan pernah mengambil apapun. Aku bersumpah demi Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi terjemahannya apa? El Elyon. Aku bersumpah demi Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan pernah mengambil apapun daripadamu. Dia bersumpah demi Allah yang maha tinggi. Kalau saudara perhatikan baik-baik, Allah yang maha tinggi, El Elyon, pencipta langit dan bumi. Ini pertama kali muncul dalam konteks ini. Dan berhubungan dengan roti dan anggur, yang pertama. Dan yang kedua, berhubungan dengan persepuluhan. Ada arti yang signifikan yang Tuhan mau kasih tahu sama saudara. Roti dan anggur dampaknya untuk kesehatanmu. Persepuluhan dampaknya untuk apa? Finansial saudara. Apa artinya? Allah yang maha tinggi, El Elyon, pencipta langit dan bumi. Apa artinya? Dia adalah Allah yang berkuasa di langit di bumi, di mana dia sanggup mengubahkan situasinya supaya kamu tetap sehat dan diberkati. Lalu ia memberkati Abram, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, El Elyon, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Abram pernah mengalami ini. Jadi apa itu Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, El Elyon, Allah yang berkuasa di surga di bumi, yang sanggup mengubahkan situasinya. Sehingga kamu sehat dan diberkati. Dia pernah mengalami. Yakub juga pernah mengalami. Dan mereka adalah orang yang memberikan 1/10. Dan ini muncul ketika konteksnya memberikan 1/10. Ingat, ada saatnya di mana Sarah, istrinya Abraham, diambil oleh Abimelek. Oh, ini gak main-main loh. Diambil sama Abimelek. Tapi saudara tahu apa yang Allah lakukan? El Elyon, pencipta langit dan bumi, berkuasa di surga, di bumi, yang sanggup mengubahkan situasinya. Supaya kamu tetap diberkati, tetap sehat. Apa yang Allah lakukan? Allah datangin si Abi. Abi, balikin Abi. Kalau kamu gak balikin, kamu mati Abi. Dan bukan hanya dibalikin. Malahan Abraham diberkati dengan segala harta benda, ternak, budak laki-laki, budak perempuan. Saudara bisa bayangin, Tuhan ubahkan situasinya sehingga Abraham diberkati. Amin. Demikian juga dengan Yakub. Yakub kerja sama mertuanya yang bernama siapa? Laban. Yakub ditipu habis-habisan sama Laban. Tapi saya percaya ini juga sekolah dari Tuhan untuk Yakub, karena Yakub adalah penipu.
Tapi apapun situasinya, Tuhan ubah situasinya. Menjadi berkat yang besar buat Yakub. Sesungguhnya dia mau dapat siapa? Rahel. Dia kerja 7 tahun, tapi ditipu yang dikasih Leah. Dia kerja lagi 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Dia dapat Rahel. Dan dia kerja sama Laban. Menjaga kambing domba, ternaknya Laban. Dan Laban bilang begini, upahnya adalah nanti kalau dia beranak, upahnya itu buat kamu. Bikin perjanjian. Kalau nanti ini panen, beranak, yang berbelang-belang akan menjadi milikmu. Ternyata Tuhan membuat yang berbelang-belang lebih banyak lagi. Pusing Laban. Dia curang, dia ubah. Oh ternyata yang berbelang-belang ini pasti lebih banyak nih. Karena yang kawin yang polos, saya yang berbelang-belang. Oke, berikutnya saya ganti peraturannya. Yang berbelang-belang akan lebih banyak. Dan ternyata Tuhan rubah situasinya. Ternyata yang lahir berbintik-bintik lebih banyak. Allah yang maha tinggi, El Elyon, pencipta langit dan bumi, adalah Allah yang berkuasa di bumi, yang sanggup mengubahkan situasinya, supaya kamu tetap diberkati Tuhan. Amin. Jadi apapun rancangan musuh saudara, kamu berbisnis, kamu punya partner, atau kamu berbisnis, kamu punya kolega, kalau mereka mencoba merancangkan sesuatu yang jahat sama saudara, saudara dan saya punya Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dia sanggup mengubahkan situasinya. Dia rubah semuanya menjadi berkat yang besar dalam hidupmu. Betapa luar biasa. Amin. Dan ini semua berhubungan dengan persepuluhan. Ini pewahyuan. Buat yang mau-mau aja. Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 2. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Jadi prinsip persepuluhan pertama kali ada dalam peraturan Melkisedek. Setelah itu Allah memberikan 10 hukum Taurat dan orang Yahudi, bukan Tuhan, orang Yahudi memasukkan persepuluhan ke dalam hukum Taurat. Diatur dalam Imamat Lewi. Dan setelah hukum Taurat dibatalkan, orang Kristen berbicara, hukum Taurat dibatalkan, persepuluhan dibatalkan. Kalau persepuluhan dibatalkan, kenapa dalam perjanjian baru diceritakan kembali? Cerita yang sama. Diceritakan kembali. Kalau sudah dibatalkan, tidak akan pernah muncul lagi dalam perjanjian baru. Kenapa diceritakan kembali? Cerita yang sama. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dan mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Tidak ada satu kalimat pun yang hilang artinya. Diulang kembali. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran, juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Siapa Raja Salem, Raja Kebenaran, Raja Damai Sejahtera? Yesus. Yesus. Jadi Abraham memberikan 1/10 dengan pewahyuan. Karena dia tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekarang pertanyaan saya, pewahyuan apa yang dia miliki? Sampai dia mau memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Pewahyuan apa yang dia miliki? Ayat yang keempat. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Camkanlah betapa besarnya orang itu, sehingga yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Camkanlah betapa besarnya orang ini. Jadi Abraham memberikan persepuluhan dengan pewahyuan. Pewahyuan apa yang dia miliki? Dia melihat, dia menilai Melkisedek, betapa besarnya orang ini dalam hidup saya. Betapa orang ini punya andil yang besar dalam hidup saya. Kalau saya boleh ada sebagaimana ada hari ini, saya sehat, saya kuat, saya banyak ternak, harta benda, budak laki, budak perempuan, itu semua karena dia. Betapa besar orang ini dalam hidup saya. Siapa Melkisedek? Yesus. Saya percaya Abraham tahu Melkisedek itu Yesus. Saya percaya.
Yesus yang memberikan kekuatan sama dia untuk berperang, pulang bawa rampasan perang, dan ketika dia pulang dia capek, dia lesu, dia letih. Yesus menyongsong dia, memberikan roti dan anggur, dia kuat lagi. Amin. Waktu Abraham sedang duduk di pintu kemahnya, dan dia melihat ada 3 orang datang. 2 orang malaikat, satu lagi siapa? Yesus. Dia duduk, dia berlari, dia tersungkur, dia menyembah. Dan di situ Yesus berkata, tahun depan kamu punya anak. Betul? Tahun depan kamu punya anak. Dan ketika Ishak lahir, Ishak bertumbuh besar, Allah mau mencobai imannya Abraham. Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal, yang paling kau kasih, ke bukit yang akan aku tunjukkan kepadamu. Besok pagi, dengan ketaatan yang sungguh, Abraham mengajak Ishak naik ke atas bukit. Dia bawa kayu bakar di pundaknya. Waktu dia naik, Ishak bertanya kepada bapaknya, "Bapak, di sini sudah ada kayu, sudah ada api. Di mana anak domba korban bakarannya?" Apa jawab Abraham? "Tuhan yang akan menyediakan korban bakaran bagi kita, anakku." Mereka naik. Dan singkat cerita, waktu Abraham ingin mempersembahkan Ishak, Tuhan bilang, "Abraham, stop. Jangan kau apa-apakan anak ini. Sekarang aku tahu engkau begitu mengasihi aku karena engkau tidak segan-segan memberikan anakmu yang tunggal yang paling kau kasih." Singkat cerita, Abraham menoleh ke belakang dan dia melihat ada anak domba yang tanduknya tersangkut semak belukar. Dia ambil anak domba ini, dia persembahkan anak dombanya sebagai korban pengganti Ishak. Dan Yesus pernah berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapamu Abraham bersuka cita karena dia telah melihat hariku. Dan Abraham bersuka cita karena dia telah melihat hariku." Orang-orang Yahudi protes, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan kau sudah berkata engkau melihat Yesus." Yesus berkata, "Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dan Abraham telah melihat hariku." Kapan? Waktu dia ambil anak domba, dia persembahkan sebagai korban pengganti Ishak. Dia melihat sesungguhnya hari di mana Yesus mempersembahkan tubuhnya sebagai anak domba Allah, korban pengganti untuk keturunannya. Siapa keturunannya? Kamu dan saya. Barang siapa milik Kristus, ia keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Abraham melihat harinya Tuhan. Dan Abraham berkata begini, di atas gunung ini, Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Jadi dia tahu semua yang ada dalam hidupnya, semua yang dia miliki, apapun, itu berasal dari Tuhan. Jehovah Jireh. Itu sebabnya dia berkata, betapa besarnya orang ini dalam hidup saya. Betapa besarnya orang ini dalam hidup saya. Bagaimana caranya Abraham mendemonstrasikan betapa besarnya Melkisedek dalam hidup dia? Memberikan 1/10. Yakub juga demikian. Nggak punya apa-apa. Tongkat. Nggak punya masa depan. Nggak tahu mau kemana. Tapi dia bilang begini sama Tuhan. "Tuhan, jika engkau menyertai dan melindungi aku di jalan yang aku tempuh, memberikan roti untuk makan, pakaian untuk dipakai sampai aku kembali ke rumah orang tuaku, engkau akan menjadi Allahku." Dia jadiin Tuhan sebagai partner hidupnya. Dari semua yang kau berikan, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kalau engkau berikan semuanya, betapa engkau besar dalam hidup saya. Cara Yakub mendemonstrasikan, memberikan 1/10. Apakah saudara menyadari bahwa semua yang kamu miliki hari ini, itu semua berasal dari Tuhan? Oh enggak apa, saya kerja dari pagi sampai malam. Pontang-panting. Apakah kamu menyadari, kamu bangun pagi, bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat, kesehatanmu dari Tuhan? Apa kamu menyadari 9 to 5, ide, hikmat, kemampuan menyelesaikan tugas, itu dari Tuhan? Pengusaha, apa kamu menyadari setiap omset yang masuk, customer yang masuk, bisnis yang dealing, itu semua dari Tuhan? Kalau kamu menyadari, camkan ini, betapa besarnya Yesus dalam hidupmu. Betapa besarnya dalam hidupmu. Jehovah Jireh. Dia yang menyediakan. Bagaimana caranya kamu merespon, mendemonstrasikan betapa besar Yesus dalam hidupmu? Dengan memberikan 1/10. YMMA. Yang mau-mau aja. Yang punya pewahyuan.
Enggak apa-apa. Kita akan bertumbuh bersama-sama. Ayat 8. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Kemana saudara memberikan persepuluhan saudara? Ke Betel, rumah Allah. Tempat di mana kamu tertanam di gereja lokal. Bertumbuh di sana. Kasih ke sana. Waktu kamu memberikan persepuluhan, manusia-manusia fana dalam gereja lokal mendapat bagian dalam persembahan persepuluhan. Pendeta, pengkhotbah, pendeta tamu, volunteer, semua bayar listrik, bayar sewa, semua mendapat bagian. Dan bukan hanya itu, waktu kamu memberikan persepuluhan ke gereja lokal, bukan hanya kami yang menerima. Dan di sana, iya, di sorga, Yesus juga menerima persepuluhan. Amin. Jadi waktu kamu memberikan persepuluhan ke gereja, bukan hanya gereja yang menerima, bukan hanya manusia-manusia fana dalam gereja ini mendapat bagian dalam persepuluhanmu. Tapi di surga, Yesus menerima. Amin. Yang tentang dia diberikan kesaksian. Persepuluhanmu memberikan kesaksian. Waktu kamu memberikan persepuluhan, persembahan persepuluhanmu memberikan kesaksian. Dia hidup. Jadi sekarang ada dua cara kita memberikan kesaksian sama Tuhan. Yang pertama, roti dan anggur memberikan kesaksian bahwa dia mati. Amin. Dia mati buat saudara. Memberikan tubuhnya untuk kesehatanmu, mencurahkan darahnya, membenarkan kamu. Waktu kamu memberikan persepuluhan, kamu memberikan kesaksian. Dia hidup. Dia hidup dalam hidupmu sebagai Jehovah Jireh yang menyediakan semua kebutuhan. Amin. Betapa luar biasanya. Semakin kamu baca, kamu mendengar, semakin kamu mendapatkan pewahyuan. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Allah dan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Tentang Melkisedek. Ini memang sulit dijelaskan. Dan kamu lamban mengerti. Tapi saya berharap saudara akan bertumbuh pada saatnya kamu bisa makan makanan keras. Amin. Ayat yang ke-9, 10. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia, Lewi, masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya, Abraham. Siapa Lewi? Abraham punya anak, Ishak. Ishak punya anak, Yakub. Yakub punya 12 orang anak. Salah satunya siapa? Lewi. Jadi, waktu Melkisedek menyongsong Abraham, membawa roti dan anggur, Abraham memberikan sepersepuluh. Saat itu Lewi belum ada. Belum lahir, Ishak aja belum ada, Yakub aja belum ada. Belum lahir, masih ada dalam tubuh apa? Leluhurnya. Tapi waktu Abraham memberikan sepersepuluh kepada Melkisedek, Alkitab sudah berkata, Lewi akan diberkati. Artinya apa? Waktu kamu memberikan sepersepuluh, bukan hanya kamu diberkati. Anak cucumu nanti diberkati Tuhan. Anak cucumu diberkati Tuhan. Jadi jangan main-main. Sekali lagi, YMMA. Yang mau-mau aja. Amin. Sudah diberkati? Amin. Jadi, persepuluhan pertama kali muncul dalam peraturan Melkisedek. Ini pertama kali muncul. Orang memberikan persepuluhan dengan pewahyuan. Kalau pewahyuan artinya apa? Dia memberi dengan sukacita. Dengan kerelaan. Karena saya punya pewahyuan. Betapa besarnya engkau dalam hidup saya Tuhan. Tapi yang jahatnya ini, waktu hukum Taurat diberikan, orang-orang masukin persepuluhan ke dalam hukum Taurat. Saya nggak ngerti apa tujuannya. Mungkin ingin mengancam orang-orang supaya orang-orang harus memberi. Persepuluhan diatur dengan berbagai macam hukum. Sehingga orang tidak lagi memberikan dengan pewahyuan, dengan kerelaan, dengan sukacita, tapi orang memberi dengan ketakutan. Sebagai kewajiban. Paksaan. Nanti kalau saya nggak kasih, saya kena kutuk.
nggak kasih, ada belalang pelahap. Tapi puji Tuhan, hukum Taurat dibatalkan. Amin. Dan Tuhan kembalikan persepuluhan di bawah peraturan Melkisedek. Dalam perjanjian baru diceritakan kembali. Diceritakan kembali. Hari ini orang percaya memberikan persepuluhan. Bukan dengan ketakutan. Bukan lagi dengan sebagai kewajiban. Tapi dengan pewahyuan. Kamu punya pewahyuan, silakan kasih. Kamu belum punya pewahyuan, nggak usah kasih. Karena Paulus sudah berkata, ini makanan keras. Kalau kamu masih minum susu, belum bisa makanan keras, nggak apa-apa. Bertumbuh terus dalam pengenalan akan Tuhan. Satu saat, kamu bisa makan makanan keras. Dan ada begitu banyak pewahyuan, saya sudah bukakan sama saudara. Bagaimana orang-orang yang memberikan persembahan persepuluhan. Abraham, Yakub, dan mereka menyebut Allah yang maha tinggi, El Elyon, dan dalam hubungannya dengan persepuluhan, Allah yang berkuasa di langit, di bumi, yang sanggup mengubahkan situasinya, apapun situasinya, sekalipun sulit, Allah sanggup mengubahkan situasinya menjadi berkat yang besar dalam hidupmu. Sekalipun dalam dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini, dunia yang sulit, tapi Allah sanggup mengubahkan situasinya menjadi berkat yang besar dalam hidupmu. Amin. Dan bukan hanya itu saja. Waktu kamu memberikan persembahan persepuluhan, kamu memberikan kesaksian. Dia bukan Allah yang mati, dia Allah yang hidup. Dia hidup dalam hidup saya. Sebagai Jehovah Jireh yang mencukupkan semua kebutuhan saya. Saya tidak pernah kekurangan. Amin. Dan bukan hanya itu. Waktu kami memberikan persembahan persepuluhan, bukan hanya kamu diberkati, anak cucumu diberkati Tuhan. Beginilah kamu hidup dalam dunia yang sudah jatuh. Sekalipun sulit, sekalipun gelap. Tapi kita ngerti caranya Tuhan. Kita ngerti caranya Tuhan. Bagaimana caranya kamu tetap diberkati. Situasinya sulit loh. Banyak orang jahat, banyak penipu yang merancang kejahatan. Tapi buat orang-orang yang memberikan persembahan sepuluhan, dia adalah Allah yang maha tinggi, El Elyon, pencipta langit dan bumi. Dia berkuasa di langit, dia berkuasa di bumi, dia sanggup mengubahkan situasinya. Rancangan jahat apapun yang orang rancangan sama saudara. Orang mau jatuhin saudara lah, orang mau nipu saudara, orang mau bermain-main sama saudara. Gak bisa. Dia sanggup ubah situasinya menjadi berkat yang besar dalam hidup. Saya diberkati Tuhan, berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, betapa kami bersyukur. Kebenaran demi kebenaran telah dibukakan. Dan kebenaran itu memerdekakan kami. Betapa kami bersyukur Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang maha tinggi. El Elyon. Pencipta langit dan bumi. Di mana kata yang maha tinggi pertama kali muncul dalam hubungannya dengan roti dan anggur dan persepuluhan. Ada berkat di balik persepuluhan. Di mana Engkau menjadi Allah yang maha tinggi, El Elyon, yang sanggup mengubahkan segala situasi. Sekalipun buruk, Engkau sanggup ubah menjadi berkat yang besar dalam kehidupan kami. Engkau tahu Tuhan situasi yang mereka hadapi hari ini. Kalau ada orang-orang yang merancangkan sesuatu yang jahat dalam hidup mereka. Apakah itu rekan bisnis, kolega bisnis, lawan bisnis, atau apapun Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha tinggi, El Elyon bagi mereka. Kau sanggup mengubahkan situasinya, melepaskan mereka dari tangan-tangan musuh-musuh mereka, melepaskan mereka dari semua orang yang merancangkan yang jahat. Kau ubah situasinya menjadi berkat yang besar dalam hidupmu Tuhan. Dan Engkau akan menjadi Jehovah Jireh dalam hidup mereka Tuhan. Allah yang hidup, yang mencukupkan semua kebutuhan. Seperti Abraham berkata, di atas gunung ini, Tuhan mencukupkan semuanya, Jehovah Jireh. Dan biarlah apapun yang mereka butuhkan, Kau tahu Tuhan semua kebutuhan mereka. Kebutuhan dalam rumah tangga, kebutuhan dalam keluarga, kebutuhan untuk studi anak-anak mereka, kebutuhan untuk bisnis mereka, kebutuhan untuk mencicil angsuran rumah, mobil, dan segala macamnya.
Engkau tahu Tuhan, Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Engkau akan menyediakan semua yang mereka butuhkan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin.